Coba dibayangin sebuah masa, di mana sebagian besar dunia itu lagi ada di zaman kegelapan. Tapi, ada satu peradaban yang justru bersinar terang banget. Di Baghdad, Kairo, sampai Cordoba, sebuah pesan itu nggak disebarin pakai paksaan, tapi justru pakai logika, keindahan, dan penemuan-penemuan yang ngubah dunia. Nah, selamat datang di zaman keemasan Islam, sebuah masa di mana pengaruh itu bukan lagi soal perang, tapi soal ilmu pengetahuan. Halo semua, apa kabarnya? Hari ini yuk kita coba lakukan sebuah eksperimen pemikiran yang seru banget. Gimana ya kalau semangat zaman keemasan Islam, era di mana ilmu pengetahuan dan iman itu bisa jalan bareng, hidup lagi di Indonesia modern? Kira-kira bisa nggak ya dengan realita masyarakat Indonesia yang saat ini? Nah, kalimat ini bukan sekedar sentimen asal-asalan loh. Ini adalah cerminan dari sebuah keraguan yang punya alasan kuat, yang sering banget muncul di obrolan warung kopi sampai di ruang-ruang diskusi yang serius. Jadi, coba deh kita berandai-andai sejenak, gimana ya rasanya kalau semangat zaman keemasan Islam itu bangkit lagi. Tapi bukan Islam yang isinya marah-marah atau ribut soal hal-hal kecil ya, tapi Islam di sebuah era di mana umatnya itu jauh lebih sibuk berpikir daripada sekedar teriak-teriak. Nah, untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita perlu paham dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud zaman keemasan itu? Yuk kita mundur sedikit ke belakang buat lihat fondasinya. Jadi, ini tuh sebuah era di mana peradaban Islam itu jadi pusatnya ilmu pengetahuan dunia. Benar-benar jadi magnet. Sebuah masa di mana budaya, ekonomi, dan sains itu tumbuh pesat banget. Sampai-sampai para pemikir dari seluruh penjuru dunia datang buat belajar di sana. Dan ini bukan periode yang singkat loh. Kita lagi ngomongin rentang waktu berabad-abad. Mulai dari didirikannya Baitul Hikmah yang legendaris banget di Baghdad, sampai berkembangnya filsafat di Andalusia Spanyol. Sebuah era yang panjang yang isinya tuh inovasi terus-menerus. Dan coba lihat siapa aja orang-orang di baliknya. Mereka ini bukan sekedar nama di buku sejarah. Ada Al-Khwarizmi yang ngasih kita Aljabar, ada Ibnu Sina yang merevolusi dunia kedokteran, Al-Farabi sang filsuf besar, terus ada Ibnu Haytham yang jadi bapak metode ilmiah modern, sampai Al-Biruni yang jago banget astronomi. Mereka ini, dan masih banyak lagi, adalah raksasa-raksasa intelektual pada zamannya. Nah, poin paling pentingnya itu ini. Semangat zaman itu adalah rasa penasaran, keingintahuan intelektual, dan semangat mencari kebenaran tanpa kenal lelah. Itu semua butuh kerja keras. Nah, dari sejarah ini, pasti kalian inginkan masa itu ada di Indonesia? Dan masa itu mungkin banget ada di Indonesia. Serius, asal kalian memenuhi skenario-skenario ini. Oke, kita masuk bagian pertama. Mimpi tadi itu ya masih mimpi. Kenapa? Karena di dalam kepala kita sendiri sekarang ini lagi ada perang saudara. Perang antara dua cara pikir yang sama-sama ekstrim dan sama-sama ngerusak. Pertarungan antara mereka yang mabuk sama hal mistis melawan mereka yang imannya kering kerontang. Coba lihat dua kubu ini. Di kiri ada logika mistik. Semua masalah solusinya kalau nggak santet ya kiriman. Atau pasrah total aja. Gagal, wah ini pasti gara-gara jin. Sains itu konspirasi. Terus di kanan ada iman kering, nolak mentah-mentah semua yang gaib, akal jadi Tuhannya, sombongnya minta ampun, sampai spiritualitasnya itu nol besar. Dan tahu nggak apa diagnosisnya? Kedua kubu ini kelihatannya sih musuhan abis ya. Tapi penyakitnya itu sama persis, males mikir. Ya sesimpel itu. Yang satu, males pakai otak, karena ya udahlah, semua udah dijawab sama takdir. Satunya lagi, males buka hati, karena ngerasa otaknya udah paling jago sedunia. Ujung-ujungnya sama-sama arogan, cuma beda bungkusnya aja. Jadi setelah kita bedah semuanya, udahlah jangan lagi nyalain sejarah atau takdir. Bola panasnya itu ada di tangan kita sekarang. Di tangan saya dan ya di tangan kamu yang lagi nonton. Pertanyaannya sekarang itu buat kita semua. Jadi udah lupain deh pertanyaan klise kayak bisa nggak sih Golden Age bangkit lagi? Bukan itu intinya. Pertanyaan yang sebenarnya yang lebih nusuk ke ulu hati itu adalah kita ini siap nggak buat berhenti jadi bodoh secara sukarela? Pikirin deh, karena peradaban besar itu cuma lahir pas kita berhenti bangga sama kebodohan dan mulai ngerayain pemikiran. Coba, renungkan itu. Kita tuh bangsa yang hobi banget nostalgia, ya kan? Ngomongin terus soal kejayaan masa lalu. Rasanya emang enak sih bikin bangga, apalagi kalau kita udah nyebut-nyebut satu puncak peradaban. Dan denger ya, ini bukan cuma omong kosong, ini fakta sejarah.
Nah, kalau gitu pertanyaannya jadi nusuk banget. Kenapa kita cuma jago ngomongin masa lalu, tapi gagal total bikin masa depan? Ada 3 masalah utama yang jadi biang keroknya. Masalah nomor 1. Ini penyakit kronis bangsa kita, mental instan. Pengennya semua serba cepat, serba sekarang juga. Kita terobsesi pengen dapat hasil kilat, pengen sukses maunya cepat. Pengen viral, ya harus dalam hitungan jam dong. Dan pengen kaya, jelas harus lewat jalan pintas. Mentalitas kayak gini tuh racun, serius. Masalah kedua, nah ini nusuk langsung ke jantungnya. Sistem pendidikan kita. Pondasi dari segalanya, tapi arahnya salah total. Anak yang hafalannya kuat dianggap paling pinter, terus anak yang kritis yang banyak nanya, wah itu seringnya malah dianggap biang kerok, ngerepotin. Belum lagi soal etika dan pendidikan karakter yang jauh tergusur. Etika pemuda dan masyarakat sekarang jauh berbeda, bahkan dibanding 10 tahun yang lalu. Sistem kayak gini ya cuma nyetak robot penghafal, bukan pemikir. Dan ini nih yang harusnya kita sadari. Peradaban besar itu dibangun dengan kesabaran puluhan tahun, bukan dari satu tren TikTok yang besok juga udah basi. Butuh kerja keras dalam sunyi, butuh disiplin, butuh konsistensi. Hal-hal yang ya nggak ada di kamus budaya instan kita. Dan yang terakhir, masalah budaya. Ini mungkin yang paling bikin miris. Coba deh, kita jujur-jujuran. Apa sih yang dianggap keren di masyarakat kita sekarang? Lihat aja nih bedanya. Yang dapat panggung, yang dielu-elukan itu apa? Drama, sensasi, pamer harta, itu yang keren. Sementara buku, riset, diskusi ilmiah yang beneran pakai otak, dianggapnya ngebosenin, nggak laku. Udah jelas kan akibatnya? Selama pola pikir kita masih kayak gini, ya kita cuma bakal jadi konsumen. Jago beli, jago pakai, tapi nggak akan pernah jadi pencipta. Oke, setelah melihat kondisi yang sekarang, mungkin kita perlu sedikit mundur dan cari inspirasi. Nah, ini dia panggungnya. Bayangin, Baghdad di zaman dinasti Abbasiyah, di bawah Khalifah Kiai Harun ar-Rasyid, pendidikan itu jadi prioritas nomor 1. Baghdad itu bukan cuma ibu kota, tapi pusatnya ilmu pengetahuan dunia. Semuanya tumbuh pesat di sana. Dan ini dia kuncinya. Tujuan utama pendidikan mereka itu bukan buat bikin orang jadi pinter doang. Bukan, tapi untuk membentuk akhlak, moral, etika, karakter mulia. Jadi ilmu itu cuma alat. Tujuan akhirnya adalah menciptakan manusia yang utuh, seimbang antara otak, hati, dan spiritualitasnya. Terus, gimana cara mereka melakukannya? Ternyata ada beberapa prinsip utama. Pertama, kurikulumnya itu nyatu. Sains sama agama itu jalan bareng, nggak dipisah-pisah. Kedua, guru itu bukan cuma ngajar, tapi jadi panutan, jadi contoh nyata. Dan yang paling keren, belajar itu dianggap sebagai ibadah. Jadi niatnya udah beda dari awal. Jadi, ujung-ujungnya pilihannya balik ke kita semua. Mau terus jadi bangsa pemimpi yang jago nostalgia, asik cerita masa lalu tapi masa depannya kosong, atau kita siap bayar harga buat jadi bangsa yang besar? Jawabannya bukan di mulut, tapi di kerjaan kita mulai detik ini. Mau jadi penonton sejarah atau jadi pembuat sejarah? Pikirin. Coba bayangin, para khalifah saat itu percaya kalau cara terbaik buat kenalin Tuhan adalah dengan memahami ciptaannya. Disinilah dakwah itu dilakukan. Bukan pakai pedang, tapi lewat gerakan penerjemahan besar-besaran yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat utamanya. Dan yang paling keren tuh apa? Mereka sama sekali nggak takut sama ilmu pengetahuan dari peradaban lain. Justru sebaliknya, mereka aktif banget nyari, nyerap, terus nyempurnain karya-karya dari Yunani, India, Persia, sampai Tiongkok. Ini nunjukin betapa Islam pada masanya jadi pusat peradaban yang paling terbuka dan rasional. Nah, ini nih yang bikin makin menarik. Para penyampai pesan yang paling efektif di era ini ternyata bukan cuma ulama loh, tapi juga para ilmuwan dan inovator. Merekalah duta-duta besar dari peradaban baru ini. Kita ambil contoh nyata ya, Ibnu Sina. Dia itu nggak perlu ceramah panjang lebar di mimbar. Penemuan-penemuan medisnya, kemampuannya nyembuhin orang sakit, itu udah jadi bukti nyata dari nilai-nilai agamanya. Setiap pasien yang sembuh, itu udah jadi dakwah yang paling kuat. Oke, sekarang kita geser fokusnya sedikit. Dari para intelektual elit ke para pahlawan tanpa tanda jasa dalam cerita ini, para pedagang. Mereka lah yang bawa gagasan-gagasan ini nyebrangin lautan dan gurun pasir, langsung ke tengah-tengah masyarakat biasa. Cara kerjanya simpel tapi efektif banget. Sambil bawa sutra dan rempah-rempah, para pedagang muslim ini bawa sesuatu yang jauh lebih berharga, kejujuran dan etika. Di tempat-tempat kayak Nusantara, Islam itu masuk bukan lewat perang, tapi lewat transaksi yang adil di pasar. Etika bisnis yang sederhana ini jadi alat penyebaran budaya dan agama yang luar biasa kuat.
Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Nggak ada penaklukan militer di sini, penduduk lokal itu nggak dipaksa, tapi mereka terpesona. Mereka ngelihat sebuah cara hidup yang elegan, modern, dan yang paling penting, adil, yang ditunjukin lewat perilaku sehari-hari para pedagang itu. Inti dari semua ini bisa kita rangkum dalam satu konsep yang keren banget, dakwah bilhal. Artinya, berdakwah lewat aksi nyata. Mereka nunjukin kalau seorang muslim yang taat itu adalah mereka yang paling bermanfaat buat sesama manusia. Inilah yang bikin orang lain kagum sama Islam, seringkali tanpa perlu banyak kata-kata. Nah, kita sampai di ujung pembahasan kita, yang bakal membawa kita ke satu pertanyaan terakhir, pertanyaan yang terus terang sangat personal dan sangat menusuk. Sejujur-jujurnya, jalan yang kita lalui sekarang ini, udah bener belum? Tulis pendapat kalian di komentar.